Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman mahasiswa evaluasi pembelajaran di mata kuliah saya berada pada kondisi yang baik, sehingga bisa mengikuti proses perkuliahan dengan lancar selama pembelajaran masih dilaksanakan dengan sistem daring. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kedua kita setelah UTS, atau pertemuan ke-9 kita dari berbagai rangkaian pertemuan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pendekatan penilaian yang harus dipilih oleh guru. Teman-teman sudah mempelajari tentang PAN, yaitu penilaian acuan normatif, dan PAP, penilaian acuan patokan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KKM, kriteria ketuntasan minimal. Apa yang terjadi setelah teman-teman melakukan penilaian dengan memilih salah satu dua pendekatan yang tadi, PAN atau PAP? Otomatis nanti akan hasil akhir dari penilaian PAN atau PAP adalah berupa nilai. Nah, nilai itu kita belum bisa menjustifikasi apakah peserta didik itu dalam bahasa lainnya sudah mencapai kompetensi yang kita inginkan, atau bahasa sederhananya adalah sudah lulus atau belum lulus, sudah tuntas atau belum tuntas. Itu akan dibahas di KKM ya. Oke. Apa itu KKM, kriteria ketuntasan minimal? KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan atau sekolah harus merumuskan secara bersama antara kepala sekolah, pendidik atau guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Misalnya berhubungan dengan laboratorium, maka melibatkan laboran misalnya. Nah, jadi dalam penentuan KKM itu nanti yang dijadikan acuan utamanya adalah SKL, ya, standar kompetensi lulusan. Teman-teman bisa membuka nanti SKL-nya SD. Terus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mempertimbangkan materi pelajarannya, ya, kompleksitas materinya, ya. Jadi KKM untuk mapel matematika otomatis nanti akan berbeda dengan KKM dengan mapel bahasa Indonesia. Kenapa? Karena karakteristik mapelnya akan berbeda. Matematika lebih kompleks misalnya, tapi bahasa Indonesia menengah kompleksnya, ya, itu nanti KKM-nya akan berbeda. Maka nanti harus dilakukan perhitungan KKM. Nah, siapa yang menentukan KKM? Yang menentukan KKM itu bisa dari guru, ya. Harusnya KKM itu ditentukan dari lingkup satuan pendidikan, ya, dari kepala sekolah menentukan hasil dari masukan dari para guru, ya, sehingga ketemu KKM untuk mapel ini berapa sih? Nah, jadi biar ada sinkronisasi. Oke, KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan mempertimbangkan, jadi KKM itu ditentukan ketika pas awal tahun pembelajaran dengan mempertimbangkan 3 faktor. Yang pertama adalah pertimbangan penentuan KKM, yang pertama adalah intake, kemampuan rata-rata peserta didik. Intake ini itu adalah nilai, ya. Jadi intake ini berupa nilai. Nilai dari mana? Nilai yang diambilkan dari ujian atau penilaian sebelumnya. Jika siswa baru, maka bisa diambil dari tingkat sebelumnya.
Tetapi jika kelas 3 maka intake-nya bisa diambilkan di kelas 2. Ya, nah, seperti itu. Jadi intake itu adalah diambil dari sebelumnya. Atau mungkin untuk siswa baru bisa diambil dari nilai PMB-nya. PSB, penerimaan siswa baru. Jika ada penjaringan. Yang kedua, faktor yang kedua atau pertimbangan yang kedua adalah kompleksitas, ya, untuk mengetahui indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Kompleksitas itu bahasa sederhananya adalah tingkat kesulitan materi, ya. Jadi materinya itu kompleks atau tidak. Semakin dia kompleks maka nilainya harus semakin kecil. Tetapi jika materinya tidak terlalu kompleks maka nilainya besar, ya. Maka jadi tolong diperhatikan. Kenapa? Karena materi yang susah ya jangan dipatok dengan nilai yang tinggi. Tahu pelajaran matematika, ya. Setelah itu materinya misalnya tentang standar deviasi, terus kalian mematok nilai tinggi untuk standar deviasi, jangan, nanti peserta didik banyak yang gagal. Ya, seperti itu. Yang ketiga, pertimbangan yang ketiga dalam penentuan KKM adalah kemampuan daya dukung, atau bahasa sederhananya adalah fasilitas. Misalnya mapel IPA, apakah sekolah mempunyai lab IPA atau tidak? Kalau sekolah tidak mempunyai lab IPA, ya jangan mematok nilai yang tinggi untuk nilai matematika di aspek fasilitas atau daya dukung, jangan, ya. Nah, tetapi kalau mempunyai lab silahkan, ya, patok dengan yang tinggi. Misalnya mata pelajaran apalagi yang ada komputer, misalnya mempunyai lab komputer, ya boleh dipatok yang tinggi. Tapi kalau tidak ya jangan, ya. Jadi intinya ada 3 macam ini: intake, kompleksitas, dan daya dukung. Oke, karakteristik, ya, mata pelajaran atau kompleksitas itu memperhatikan kompleksitas KD, kompetensi dasar, dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris, ya, dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi kompleksitas materi, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, seperti itu. Jadi semakin materi itu kompleks berarti susah, maka bagaimana cara guru untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di sana. Yang B, karakteristik peserta didik atau intake, ya. Intake itu memperhatikan kualitas peserta didik yang didapatkan dari identifikasi antara lain berdasarkan hasil penilaian awal peserta didik, nilai rapor sebelumnya, ya. Semakin tinggi intake maka semakin tinggi pula KKM-nya. Jadi kalau nilainya peserta didik nilai sebelumnya kok tinggi, maka pasang KKM yang tinggi, ya. Yang C, kondisi satuan pendidikan atau fasilitasnya, ya. Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya guru SD tetapi kok ternyata ijazahnya bukan SD, tetapi ijazahnya adalah dari sejarah misalnya. Apakah bisa? Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau guru yang ngajar sesuai, ya, misalnya ngajar di SD, ya berarti gurunya harus pakai SD sesuai, kasih nilai yang tinggi. Tetapi kalau tidak sesuai berarti yang fasilitasnya kurang, ya. Ngajar di SD tapi dia lulusan dari sejarah misalnya, atau dia lulusan dari pertanian, nah, itu kan tidak linear namanya, ya. Maka rendah nilai daya dukungnya. Kompetensi guru misalnya hasil uji kompetensi guru, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, ya. Jadi kalau melebihi banyak sekali ya jangan, nilainya rendah. Sarana prasarana, dukungan dana, kebijakan sekolah. Semakin tinggi aspek guru, ya, dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Jadi semakin tinggi daya dukungnya maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Nanti 3 nilai ini nanti akan dikalkulasikan dan dihitung. Ya, langkah-langkah penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran
dengan mempertimbangkan 3 kriteria tadi. Jadi guru atau kelompok guru rembukan diskusi menentukan tadi kompleksitas, daya dukung dan intake. Ya. Dengan skema sebagai berikut. KKM itu ada namanya KKM terendah, KKM indikator. Nah, KKM indikator itu paling rendah itu KKM indikator. Jadi indikator adalah tujuan pembelajaran. Jadi harus ada KKM tujuan pembelajaran paling rendah. Yang kedua, selanjutnya naik ke KKM kompetensi dasar. Ya, dari nilai-nilai KKM dari beberapa indikator tadi dirangkum menjadi KKM kompetensi dasar. KKM kompetensi dasar naik lagi. Kalau dulu namanya KKM standar kompetensi, sekarang naik ke KKM standar isi. Ya, naik ya, KI, KKM KI. Kalau sudah dari KKM KI beberapa KI nanti dirangkum di jumlah terus dinilai, didapatkan nilai rata-ratanya, jadilah nilai KKM mata pelajaran. Nanti jadi KKM mata pelajaran bahasa Indonesia, fisika atau kimia. Ya. Hasil penetapan KKM oleh guru kelompok mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Jadi KKM harus digedok, disahkan oleh kepala sekolah. KKM yang ditetapkan sosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan didikan. Minimal peserta didik dan orang tua tahu. Jadi harus disampaikan untuk mampu Indonesia misalnya KKM-nya harus segini. Peserta didik harus tahu, tua pun harus tahu. Kenapa? Karena KKM ditetapkan di awal tahun ajaran. Yang keempat, KKM dicantum dalam LBH lembar hasil belajar. Pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada kedua orang tua. Jadi nanti orang tua akan tahu apakah anak saya tuntas atau kurang, maka harus dicantumkan. Ini adalah contohnya ya, kriteria. Misalnya kompleksitas ya. Kompleksitas itu semakin tinggi ya, maka nilainya harus kurang dari 65. Jadi kalau materinya semakin susah, tinggi berarti semakin susah, nilainya rendah. Kalau sedang di antara 65 sampai 79, kalau rendah berarti antara 80 100. Jadi kalau materinya kok mudah, maka ya nilainya ada di sekitar sini. Ya, ini daya dukung ya, semakin tinggi daya dukung maka semakin tinggi pula nilainya. Jadi kalau sekolahnya fasilitas yang lengkap, gurunya linear dan lain pada sumber belajarnya, maka harus tinggi KKM-nya. Tapi kalau sekolah yang tidak punya apa-apa, nilai KKM rendah, yaitu kurang, diberi nilai kurang 25. Peserta didik semakin bagus peserta didik intake-nya, maka semakin tinggi pula KKM-nya ya, yaitu kisaran tinggi sampai 100, sedangnya 65 sampai 79, rendahnya kurang dari 65. Cara penentuan KKM-nya adalah ini dia, KKM per KD, jumlah total setiap aspek dibagi dengan jumlah total aspek ya. Misalnya seperti ini ya, 90 nilai aspek daya dukungnya 90, terus nilainya 70 untuk kompleksitas, 65 untuk intake, maka 9 tambahkan 70 tambahkan 65 dibagi 3, maka keluarnya adalah 75 adalah untuk 1 KD ya, hanya untuk KD 1.1 ya, nanti digabungkan dengan KD 1.2 1.3, nanti muncul KKM kompetensi T ya, seperti ya. Kriteria atau mungkin dengan menggunakan, kalau tadi menggunakan rantai skala, kalau ini misalnya kan nilai penskoran ya. Kompleksitas kalau hanya 1, sedang 2, 3, daya dukung 3, 21, intake 3, 1. Ini tinggal nanti teman-teman ya. D yang memiliki kompleksitas tinggi maka daya dukung intake-nya sedang, maka misalnya ya, 1 untuk kompleksitas, 2 untuk daya dukung, 3 untuk peserta didik, maka dibagi 9, nilai sempurna 9, kalau 3 9 dikalikan 166 7, berarti nilainya adalah ini. Nah, teman-teman